Pak Prabowo ini seperti manajer tim sepak bola sedang melakukan rotasi terhadap kesebelasan tim ekonomi yang dia asuh. Dia tariklah Sri Mulyani keluar. Diibaratkan pemain bola tuh tahu si ini nggak? Jordan Henderson. Nah ini gaya Sri Mulyani bener nih. Tidak terlalu spektakuler, gaya mainnya nggak mewah, biasa aja gitu loh. Tapi dia disiplin, staminanya oke, efektif nih pemain. Cuma kadang-kadang ya nyebelin juga, kopeh nih orang. Karena terlalu konservatif, kadang-kadang bola yang dia pegang didatangin pemain lawan, diopernya ke belakang sama dia. Gantinya gayanya striker. Nah belum apa-apa dia udah offset. Ini Inzaghi ini, offset mulu. Coba lihat Purbaya sejak awal. 17+8 itu kan orang miskin aja yang nggak sanggup menikmati. Dia salahin lah kebijakan, ini karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter kita jadi begini. Offsetnya banyak. Cuman kalau Inzaghi offset banyak tapi banyak golnya juga. Ini belum. Bisa nggak dia jadi Inzaghi? Pak Purbaya ini juga kelihatannya lebih fokus ke jangka pendek. Quick win. Bikin ini, bikin itu. Tembakin ke sini, tembakin ke situ. Mungkin situasi yang memaksa untuk begitu. Karena orang sudah gelisah, lapangan kerja udah semakin susah, PHK di mana-mana, harga-harga juga masih di atas, harga beras masih di atas harga eceran, meskipun klaimnya itu cadangan tertinggi. Iklim juga, cuaca juga buruk terus gitu loh secara harfiah. Nah, mungkin Pak Purbaya berpikir bahwa ini sekarang diperlukan yang begitu. Quick win ini. Apa yang membuat Pak Purbaya begitu optimistis? Hari pertama semuanya nyerang dia. Ya, betul. Semuanya nyerang dia. Hari ini netizen pro dia. Hari ini orang sekelas Mahfud MD, orang sekelas netizen senior juga respect kepada Purbaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, saat ini kita akan berbicara tentang ekonomi pada sisi yang lebih bisa dimengerti, urusan dapur. Kita mungkin akan bicara tentang harga beras yang bagi sementara kalangan masih terasa tinggi, tentang harga daging, tentang harga telur, tentang segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan urusan yang paling primer, makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Kita memang tidak berada pada situasi yang tengah baik-baik saja dalam persoalan ekonomi. Ada pembicaraan tentang deindustrialisasi, ada pembicaraan tentang tax ratio pajak yang tidak pernah naik selama beberapa lama. Tetapi mungkin juga dalam 1-2 bulan terakhir kita mendapatkan anugerah, paling tidak optimisme dengan hadirnya seseorang, yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Untuk itu, pada saat ini sengaja Madilog mengundang seseorang yang akrab dengan angka-angka, yang akrab dengan perhitungan-perhitungan ekonomi. Yang bersangkutan adalah seorang peneliti senior di lembaga riset Sigma Pi Indonesia. Selamat datang di Madilog. Makasih. Mas Hardi, R. Hermawan. Saya panggil Mas atau Kang atau... Serah aja. Terserah ya. Enak aja. Jika kita kemudian memisahkan lah, katakan saja urusan-urusan tantangan-tantangan global dengan apa yang kita lakukan saat ini. Kemarin kita mendengar bahwa tahun ini pertumbuhan ekonomi kita 5,12%. Ada yang mengatakan kuartal kedua. Itu ada yang mengatakan kemudian didekat-deketin ke angka 8. Seberapa wajar? Seberapa wajar sebetulnya angka 5% ini? Ya, thank you. Jadi 5% itu pertumbuhan tahunan di kuartal kedua 2025 dibanding kuartal kedua 2024. Tapi kalau pertumbuhan kuartalannya itu dari kuartal 1 2025 ke kuartal 2 2025 itu sekitar 4,8%. Ya, itu kuartalannya. Dan sektor konsumsi yang merupakan sektor yang penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi itu kan 54% itu dari sektor konsumsi.
tumbuhnya itu hanya 4,9. Beda tipis dengan tahun sebelumnya, nggak terlalu jauh. Dan dia di bawah 5%, di bawah pertumbuhan nasionalnya. Artinya apa? Pertumbuhan 5,1% itu tidak ditopang betul oleh sektor konsumsi. Artinya daya beli tidak menopang ke pertumbuhan. Lalu kalau dilihat dari sektor belanja pemerintah, kan pertumbuhan itu 4 ya. Konsumsi, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor impor. Nah, belanja pemerintah yang terjadi kan di awal-awal di awal-awal tahun 2025 itu banyak efisiensi, pemangkasan ini itu. Jadi memang belanja pemerintah juga sepertinya bukan merupakan penyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi mungkin, dan ekspor impor. Nah, problemnya kenapa investasi yang menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi itu tinggi, tapi kok daya beli kita rendah, artinya investasinya bukan investasi yang padat karya, bukan investasi yang dirasakan oleh pekerja secara umum, secara banyak. Mungkin investasinya pun hasilnya lebih banyak lari lagi keluar. Karena yang dihitung kan PDB, produk domestik bruto. Jadi segala sesuatu hasil produk barang dan jasa yang dihasilkan di lingkup negara Republik Indonesia ini. Siapapun yang menjalankannya dan kemanapun hasil uangnya nanti mengalir. Kalau PDB gitu. Kalau pendapatan nasional bruto, pasti yang dicatatnya adalah hasil-hasil yang ada tertinggal di sini. Nah, karena PDB, maka mungkin itu kebanyakan dilakukan di sektor industri yang tidak banyak, tidak padat karya, tidak banyak menyerap tenaga kerja, dan hasil dari investasi itu tidak tertinggal di sini, tapi mungkin dibawa keluar. Langsung dibawa, ya. Jadi 5,1%. Capital flight begitu, bisa dikatakan? Bentuk keuntungan ke sana, bentuk penarikan dividennya balik ke sana, atau gaji yang diterima juga mungkin karyawan-karyawannya datangnya dari sana juga, sehingga kemudian dikirimkan lagi ke negara asalnya. Mungkin itu yang sementara terjadi. Kalau sejauh yang saya catat selama ini, sektor konsumsi dalam negeri itu kan selalu jadi penopang sebelumnya. Ya memang sampai dari sejak awal sampai sekarang makanya kan 54% sumbangan pertumbuhan itu dari konsumsi, dari masyarakat balau belanja ini itu. Nah, kalau misalnya konsumsi baik-baik saja, artinya tumbuhnya wajar di atas 5%, biasanya pertumbuhan nasional pun akan baik gitu. Nah, sekarang ini makanya pertumbuhan cuma 5,1. 1,2 ya? 1,2, 5,1 sama 5,12. Sebelumnya 4,9, sektor konsumsinya tertekan. Dia didorong oleh sektor yang tidak dirasakan oleh pekerja secara umum. Sesuatu yang dirasakan masyarakat itu kan akan membuat kepuasan tersendiri. Kadang-kadang masyarakat kan tidak kemudian terpatok pada angka-angka ini. Pertumbuhan sekian bagi mereka juga itu enggak. Meskipun ada datanya juga, BI keluar segala macam indeks bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar angka-angka yang muncul itu dirasakan betul-betul sebagai sebuah berkah ekonomi, lebih dalam lagi adalah berkah ekonomi pasca Prabowo. Ya nggak bisa enggak, itu cuma harus bisa menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan kerja. Cuman itu aja, sebanyak-banyaknya lapangan kerja sehingga orang mendapatkan hasil dari pekerjaannya, dia bisa berbelanja, dia bisa memenuhi kebutuhannya, dan kemudian bisa optimistik menghadapi situasi ke depan. Itu aja yang terjadi kan justru itu yang gagal. PHK besar-besaran? Justru itu yang terjadi, PHK besar-besaran, lalu kemudian juga kurangnya penyerapan yang baru, tenaga kerja yang baru. Generasi Z yang menganggur berapa juta? 8 ya? Ada yang mengatakan bulan-bulan sebelumnya 10, seorang narasumber kita. Jadi ya itu gitu problemnya sebenarnya. Nggak ada lain, makanya kalau di Amerika itu kan semua hal itu diukurnya dengan penyerapan tenaga kerja. Bukan cuma inflasi, bukan cuma pertumbuhan, tapi penyerapan tenaga kerjanya berapa. Karena itu langsung dirasakan publik. Karena itu yang paling dirasakan, serapan tenaga kerjanya itu berapa gitu loh. Dan kita itu yang jadi masalah. Kita tentu saja tidak bisa mengatakan bahwa pemerintah tidak menyadari, tidak sadar. Sadar banget ya. Tapi mengapa kemudian di satu sisi PHK masih juga terjadi besar-besaran sebagaimana yang Anda tulis di satu saya tidak harus menyebut medianya. Nah, di sisi lain kemudian pembuatan atau pembentukan lapangan kerja juga tidak banyak
terjadi? Ya, oke. Lapangan kerja yang terbanyak di Indonesia itu kan di sektor pertanian, terutama ya di sektor pertanian. Masalahnya di sektor pertanian tuh pendapatan yang didapat dari pekerjaan itu kecil. Yang berikutnya adalah informal, sektor informal. Itu juga masalahnya di pendapatan yang sangat kecil dan kemudian juga kurang ada jaminan sosialnya. Berikutnya adalah di industri-industri yang padat karya. Nah, semuanya itu bermasalah. Pertanian kita tahu sendiri ternyata makin ke sini konversi lahan terjadi terus. Rasio kepemilikan lahan makin timpang. Konversi dari lahan pertanian menjadi peruntukan yang lain juga makin tinggi. Kalaupun kemudian tumbuh sektor pertanian, itu juga lebih banyak ditumbuhkan oleh sektor yang dikuasai korporasi, terutama sawit dan lain sebagainya. Jadi sektor pangan itu masih rendah sumbangannya. Nah, kalau kita informal mengandalkan, itu nggak sehat kita mengandalkan sektor informal itu. Nggak sehat sama sekali. Ini benar-benar mengandalkan istilahnya ayam bisa nyari makan sendirilah kalau itu gitu kan. Jadi ya sangat-sangat tidak sehat dan itu akan memperbesar shadow ekonomi bayangan di Indonesia sehingga kemudian tidak bisa menopang ke pendapatan negara melalui pajak kalau sektor informal. Berikutnya adalah industri manufaktur berbasis padat karya. Ini masalah juga di Indonesia ini kan terjadi deindustrialisasi. Sumbangan industri terhadap perekonomian itu yang tadinya udah hampir 30%, sekarang udah tinggal 18%. Jadi ya memang problem deindustrialisasi terjadi di sini, sehingga sulit kita untuk keluar dari itu tadi jebakan negara berpendapatan menengah. Kalau misalnya kita bisa mengoptimalkan sektor industri, mengurangi sektor informal, masuk ke sektor formal, dan kemudian memperkuat industri manufaktur yang berbasis sumber daya manusia padat karya, kita mungkin bisa melewati fase negara berpendapatan menengah itu masuk ke negara berpendapatan maju. Tapi ya ternyata sulit. Bahkan yang melakukan itu pun kayak Korea itu tidak pernah ada mitigasi, antisipasi atau apapun namanya untuk menghadapi semua ini? Enggak ada. Enggak ada. Yang ada cuma yang ada cuma harapan-harapan, cita-cita segala macam diprogram, disusun upaya-upaya strategis, tapi kemudian ya kita mudah tergoda dengan godaan-godaan jangka pendek. Sehingga ya upaya untuk memperkuat industrialisasi di Indonesia ini sulit terwujud karena emang itu kan tidak bisa langsung membalikan telapak tangan. Sekarang kita program begini, kita jalankan begini, besok langsung nggak bisa. Kimia dasar kita, industri kimia dasar kita nggak tumbuh-tumbuh, industri logam dasar kita nggak tumbuh-tumbuh, padahal industri lain itu membutuhkan produk-produk dari kimia dasar, dari logam dasar kan. Nggak pernah tumbuh di Indonesia yang kayak gitu. Yang terjadi justru misalnya agar gampang, Krakatau Steel yang juga itu juga masih begitu-begitu aja. Padahal dia salah satu yang duluan di Asia ya sebagai industri baja yang terintegrasi. Tapi ternyata kan makin kesini makin parah. Apalagi yang kimia dasarnya. Jadi semuanya membutuhkan impor. Kalau memakai kalau memakai politiknya Otto von Bismarck, ya udah Das Blas und Eisen itu apalah saya lupa lagi tuh. Politik darah dan besi itu. Artinya kita sudah sebagai negara tidak oke ya. Tidak oke, meskipun ada peluang lagi ketika kemudian ekonomi dunia itu berubah ke digitalisasi. Kita bisa shortcut sebenarnya di sana dengan masuk ke industri digital yang mungkin bisa memberikan nilai tambah lebih bagi perekonomian nasional. Meskipun sejauh ini tidak ada juga strategi yang akan dijalankan sebagai pemain gitu di sana. Yang ada kan kita hanya sebagai konsumen. Iya, pengguna, betul. Iya, sebagai pengguna. Tapi bagi konsumen pun lumayan kan. Anda dengan main begini aja kan dari begini udah ada juga yang bisa dihasilkan ya. Tapi ya itu tadi meskipun hanya kecil ya, artinya kan, lingkupnya juga. Akhirnya di industri digital itu kan kebanyakan cuma jadi konten kreator, cuma jadi ya pengramai begitu saja, yang nilai tambahnya ya dianggap lebih kecil dibanding yang pemain-pemain di level hulunya tadi. Kalau kita boleh merunut tanpa bermaksud untuk mencari siapa yang bersalah, ini kan urusan sudah terjadi, yang harus dilakukan adalah memperbaikinya. Ya. Dari era siapa? Dari era mana sebetulnya? Atau sejak kapan kita itu
gagal mengantisipasi dan lain sebagainya, sehingga kemudian hasil seperti ini, terutama pada sisi industri yang kita rasakan saat ini. Saya nggak melihat siapa yang paling bersalah di sini. Iya, gitu. iya. Cuman secara keseluruhan negara ini kan seolah-olah selalu berada dalam situasi darurat dan kepentingan jangka pendeknya menjadi sangat mengemuka gitu. Iya, iya. Dari masa ke masa, dari zaman demokrasi terpimpin dulu, masuk ke Orde Baru, masuk ke reformasi, ya seperti itu aja. Seolah-olah kita sedang dalam situasi yang gitu ya? mendesak terus, sehingga nggak berpikir jangka panjang, yang penting terpenuhi dulu nih kebutuhan. Betul. Itu melulu yang terjadi. Dan memang butuh semacam ketegasan yang lebih kuat untuk bisa mengesampingkan dulu kebutuhan jangka pendek, lebih fokus ke kebutuhan jangka panjang. Sebenarnya peluang itu didapat di masa Orde Baru. Sebetulnya peluang untuk lebih fokus ke masa depan jangka panjang, alih-alih hanya berkutat di urusan jangka pendek itu terbuka di era Orde Baru pada waktu terutama itu kan. Tahun-tahun berapa tuh? Setelah 70-an, setelah bom minyak. Setelah bom minyak. Duit kita banyak. Duit kita banyak kan dan lain sebagainya. Nah, pada waktu itu kita harusnya kan mulai mengembangkan yang namanya industri dasar, kimia dasar, logam dasar dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga kita mulai lebih cepat melakukan swastanisasi di sana, harus lebih cepat sehingga tidak ketergantungan kepada aktor negara. Nah, ini yang ternyata gagal diterjemahkan pada waktu itu. Yang disebut swastanisasi, privatisasi, artinya membuka kesempatan kepada kalangan pengusaha dalam negeri untuk mengembangkan industri, diterjemahkan kepada pemberian konsesi kepada kroni. Dukungan dari perbankan yang seharusnya memang benar untuk industrialisasi, akhirnya terjebak pada pelanggaran batas maksimal pemberian kredit. Akhirnya macet, akhirnya krisis di 98. Jadi ada pemanfaatan celah-celah kebijakan untuk kepentingan jangka pendek, untuk kepentingan perorangan. Ini yang kemudian menjadi trauma yang besar di era-era setelahnya untuk melakukan upaya pembenahan jangka panjang. Sehingga gagal terus kita untuk mengupayakan bagaimana jangka panjang kita itu bisa berjalan. Pak Jokowi udah berusaha juga untuk melakukan itu. Dia pindahkan ibu kota ke Kalimantan. Masuk akal secara jangka panjang, ya. Terlepas dari pemilihan lokasinya dan lain sebagainya, tapi memang Jakarta ini daya dukungnya sudah semakin melemah. Dan kalau misalnya ibu kota di Jawa terus, maka ketimpangan antara Jawa luar Jawa itu akan semakin luar biasa ke depan. Sudah benar, saya pikir kayak gitu. Yang tidak benarnya apa? Misalnya kurang ya itu tadi, ada selalu ada yang memanfaatkan moral hazard gitu dalam kebijakan-kebijakan seperti itu. Celah-celahnya yang dimanfaatkan. Bukan pencapaian tujuan, tapi bagaimana mengambil manfaat dari celah-celah hukum. Untuk kepentingan sendiri ya? Untuk kepentingan sendiri. Itu aja yang selalu menjadi masalah dari zaman dulu. Pak Harto benarlah kalau misalnya taman itu ya pada waktu tahun 80-an pindah ke Jonggol dan mobil nasional misalnya pada waktu itu. Pak Habibie benar dia ketika masih menteri ya, bukan pesawatnya. Terbang, betul. Itu betul. Dan beberapa terbukti betul. Ketika Jagorawi dibikin, itu tahun berapa? 73 itu, Jepang yang ini. Selesai tahun 78. Ya, selesai 78. Ya. Berapa jumlah mobil di Indonesia zaman itu? Cuma 1 juta. 1 juta mobil. Udah sedan. Se-Indonesia? Udah se-Indonesia. Termasuk sekarang truk, Jakarta termasuk aja kan bus. setiap hari 10.000 jutaan ya. Setahun 1 juta lah di Indonesia nambah mobil. 1 juta. Kalau pada waktu itu netizennya udah rame itu buat apa bikin jalan tol? Iya. Tapi dibikin tahun 73 jalan tol Jagorawi. Sampai selesai di tahun 78. Saya ingat tuh waktu itu ada Prisma khusus yang mengulas soal jalan tol Jagorawi. Sampai ada anak kecil yang diwawancara. Gitu. Karena jalanan kosong kan, segala macam bisa dipakai main bola dan lain sebagainya. Jalan tol zaman itu dibikin. Kan kepentingannya bukan untuk tahun segitu. Iya. Artinya saat itu Orde Baru di awal-awal itu on the right track, berpikir ke depan. Berpikir ke depan secara konsep ya. Cuman kan dinamikanya ini tidak sepenuhnya mampu untuk mempertahankan konsep itu berjalan secara objektif, secara rasional. Selalu ada irasional yang didasarkan pada kepentingan itu. Bukankah
pada era Orde Baru itu kita sangat dalam soal wacana ya paling tidak itu wacana industrialisasi substitusi impor Ya, waktu itu itu. sangat kuat. Ya. Dan Konsep kalau itu jalan. konsep itu jalan. Nah, apa yang membuat konsep yang sudah berjalan ini tiba-tiba sekarang tidak ini lagi dan kita mendapati kenyataan bahwa semua barang itu ternyata barang luar? Iya, itu tadi ya, ada strategi industri substitusi impor, ada industri orientasi ekspor pada waktu itu dibuat semacam itu konsepnya. Cuman ya substitusi impor itu kan maksudnya pasti lebih banyak ke industri dasar itu tadi. Itu pembiayaannya besar, modalnya tinggi, dan itu memang membutuhkan pengawasan yang sangat ketat untuk memastikan bahwa penyaluran kredit kepada industri-industri itu berjalan secara bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang tidak bisa dilaksanakan pada waktu itu. Ini yang tidak bisa dilaksanakan pada waktu itu. Bank yang pada waktu itu bertugas untuk hal-hal seperti itu adalah Bapindo. Bapindo, Bank Pembangunan Indonesia. Sekarang udah nggak ada. Kenyataannya seperti apa kan? Ada kasus editansi dan lain sebagainya. Betul. Nah, yang kayak gitu yang kemudian membuat sebagian orang yang ada di kabinet juga merasa ini terlalu besar moral hazardnya. Akhirnya tidak dijalankan karena banyak sekali kegagalan dan akhirnya seperti ini yang kita alami sekarang. Jadi ada kubu industriawan pada waktu itu, Pak Hartarto misalnya kan, kemudian juga Pak Ginanjar juga, ya, lalu kemudian juga ada kubu teknokrat Pak Wijoyo dan lain sebagainya. Perdebatan seputar itu yang kemudian membuat kita tidak fokus dengan industri, karena kubu industri ini gagal menunjukkan bukti bahwa pelaksanaan industrialisasi di Indonesia itu tidak bersih dari korupsi. Jadi karena gagal menunjukkan itu, akhirnya ini tidak terlalu disentuh, kita beli saja dari luar, dan berlanjut sampai sekarang. Keenakan. Di tengah semua itu, ada kemudian tiba-tiba muncul, entah ini anugerah, entah apa namanya, seorang bernama Purbaya Yudi Sadewa. Ya, dia tiba-tiba kemudian sudah langsung bicara soal deindustrialisasi dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya konsep-konsep lama dia kemudian juga bicara juga soal bagaimana menggerakkan ekonomi sektorial dan mengambil 200 triliun dan sebagainya. Tidak harus saya ini kan. Ini kan Purbaya masuk. Ini seperti Pak Prabowo ini seperti manajer tim sepak bola sedang melakukan rotasi terhadap kesebelasan yang dia asuh, kesebelasan tim ekonomi yang dia asuh. Dia tariklah Sri Mulyani keluar. Nah, Sri Mulyani ini posisinya gelandang bertahan kalau di tim sepak bola nih. Iya. Gelandang bertahan. Jadi kalau diibaratkan pemain bola tuh tahu si ini nggak? Jordan Henderson. Wah, saya tidak tahu. Saya lebih tahu Aring Hudayat. Udah nggak masuk kalau itu. Ya, silakan. Jadi dia itu Jordan Henderson lah. Dia seorang gelandang bertahan, rajin, tidak terlalu spektakuler, gaya mainnya nggak mewah, biasa aja gitu loh. Tapi dia disiplin, staminanya oke. Sri Mulyani lah. Nah, Sri Mulyani ini. Operan-operannya sederhana aja, singkat kata aja. Gitu. Efektif nih pemain. Cuma kadang-kadang ya nyebelin juga, kopeh nih orang. Dulu itu di awal-awal, dia itu karena terlalu konservatif, kadang-kadang bola yang dia pegang, didatangin pemain lawan, diopernya ke belakang sama dia. Karena terlalu konservatif. Menjaga stabilitas, menjaga keamanan. Diopernya ke belakang sama si Henderson ini. Hendo ini. Nah, ini gaya Sri Mulyani bener nih. Tapi dia kapten. Jadi wibawanya ada. Tarik tuh pemain itu sama Pak Prabowo selaku manajer. Diganti oleh siapa pemain? Gantinya gayanya striker. Siapa tuh? Pemain siapa? Nah, belum apa-apa dia udah offset. Ini Inzaghi ini. Oh, iya. Offset mulu. Coba lihat Purbaya sejak awal. 17+8 itu kan orang miskin aja yang nggak sanggup menikmati. Dia salahin lah. Ini karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter kita jadi begini. Offsetnya banyak. Cuman kalau Inzaghi offset banyak tapi banyak golnya juga. Ini belum. Bisa nggak dia jadi Inzaghi? Tadi disebutkan banyak. Sementara yang disebutkan baru satu. Apa lagi?
Oke, lalu kemudian setelah 17 itu per 8 tadi 17/8, dia bisa mudah untuk sampai ke 8% pertumbuhan. Padahal semua orang tahu kalau ini adalah berat. Lalu kemudian muncul kolom Muhammad Ihsan, selamat tinggal ekonomi rasional, selamat datang ekonomi retoris. Lalu dengan kata lain Muhammad Ihsan mengatakan ini cuma omong-omong. Cuma retorika. Ya, retorika. Lalu kemudian ada survei dari LPEM UI kemarin mengatakan bahwa kalangan pakar, kalangan ekonom ragu dan menilai perekonomian saat ini buruk. Lalu kemudian Purbaya juga bicara tentang bea cukai yang langsung nembak sana-sini. Bicara tentang 200T yang itu bank aja yang harus jalanin. Ke Himbara. Nah, jadi sebentar. Apakah itu offset atau justru sebetulnya sebuah kulit? Belum. Dia bermain di level apa di koridor offsetnya ini. Kalau wasit nggak lihat kan bisa jadi keberuntungan buat dia gitu loh. Dia selalu maju untuk menyambut atau berusaha mengambil bola di sana di garis belakang sana. Sekarang dia menunjuk bank sentral ini harusnya menurunkan lagi suku bunga ke 3,75 kan? Iya, betul. Dari 4 sekian ya sekarang. Dari 4,25. Turunin lagi aja. Menteri Keuangan udah punya ranahnya sendiri. Ini bank sentral sebagai otoritas moneter punya ranahnya sendiri. Mestinya dibicarakan itu di komite. Itu yang disebut offset. Dia bicara langsung ke publik, ya offset lagi sebetulnya, cuman belum ada yang print kan. Nah, ini offsetnya udah sering. Belum ada golnya nih. Ya mudah-mudahan Pak Purbaya ini benar-benar seperti Inzaghi. Ada gol-gol yang dia bikin yang kadang-kadang tidak terduga, tahu-tahu jadi gol. Bukankah kalau dari sisi optimisme kita lihat beliau sangat optimistis? Iya, secara teoritis juga didukung seperti itu tuh. Cuman masalahnya pelajaran kita dari pertama kali Republik ini berdiri, tidak selamanya asumsi-asumsi itu akan berjalan dengan sendirinya begitu kita menjalankan sebuah program. Asumsi begini. Dinamika yang terjadi itu banyak sekali. Dan banyak sekali karena orang yang berusaha mengambil ceteris paribus itu tidak kan cuma tidak ada kan? Tidak ada ceteris paribus itu. Dan selalu ada orang yang berusaha memanfaatkan kekosongan hukum untuk kepentingan sendiri. Itu yang selalu menjadi masalah. Dari dulu ya cuma itu aja masalah kita. Saya ingin kembalikan sedikit pada tadi ya soal bukan serangan sih ya, soal keberatan terhadap Purbaya, ada dari Muhammad Ihsan, ada dari Ferry Latuhihin, dan semuanya juga masuk akal. Dari Renald Kasali yang saya lihat. Apakah itu sebetulnya tidak mencerminkan sesuatu yang pernah dulu terjadi ketika Pak Habibie? Ada yang disebut Habibinomik, teknokrat, ada yang disebut Widoyonomik, orang-orang FPMU juga. Iya. Kemudian itu ini la histoire serpete itu. Ya, gini, pada waktu presidennya Pak Habibie, Habibinomiknya nggak jalan. Karena Pak Habibie sendiri bicara pada waktu itu bukan maksanya untuk menjalankan industri yang jangka panjang. Pak Habibie itu menjadi presiden di saat negara sedang jatuh-jatuhnya. Betul. Darurat lah. Jadi memang dia tidak bisa berbicara untuk bagaimana menjalankan industrialisasi secara jangka panjang. Yang penting bisa bertahan hidup dari hari ke hari. Dan beliau kan sukses. Paling tidak dari 16 ke 10 dolar. Suku bunganya berapa waktu itu? 16.000 awal. Suku bunganya berapa? 70%, bos. Jadi biaya untuk mengatasi itu memang tinggi. Lo taruh duit di deposito di bank dapat bunga 70%. Gimana nggak semuanya naruh di rupiah? Tinggalinlah dolar, turunlah kurs dolar. Tapi bukankah itu paling tidak bisa menurunkan? Benar. Begitu? Cuman itu yang bisa dilakukan Pak Habibie pada waktu itu untuk mengambil. Jadi dia boro-boro berpikir untuk industrialisasi. Yang penting kan bisa itu dulu. Rupiahnya stabil dulu, lalu beberapa lembaga dibikin karena bank kita waktu itu sudah tidak bisa dipercaya bertransaksi dengan bank internasional, dibikin lembaga-lembaga khusus untuk bisa tetap berhubungan dengan internasional. Balik dulu ke titik nol dulu. Baru kemudian harapannya bisa industri. Tapi kan Pak Habibie juga gagal. Cuma 1 tahun kurang bahkan. Lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun, dari 98 sampai... 2001. No, itu Gus Dur. 2000 ya? 99, tapi lewat dari... Ya, betul. Jadi kan Gus Dur waktu itu. Nah,
Karena cuma 1 tahun yang bisa dilakukan Pak Habibie adalah mengembalikan kepercayaan itu tadi, berusaha mendapatkan pinjaman dari sana-sini untuk memberikan penguatan terhadap rupiah. Pakai suku bunga 60-70%, zaman itu sekarang cuma berapa? 4%, 3%, suku bunga dulu kan 60-70 zaman Habibie itu. Supaya rupiah ada yang mau pakai, bunganya gede. Langsung lah dari 16.000 ke 10. 6.000 rupiah ya? Oh, sorry ya. Nah, setelah itu diturunkan lagi suku bunganya, balik lagi ke atas. Nah, sekarang di level 15.000 sekian, 16.000 sekian. Nah, itu yang terjadi. Jadi Habibienomics itu tidak pernah dijalankan pada waktu Pak Habibie jadi presiden. Habibienomics adalah wacana yang menjadi penyeimbang Wijoyonomics di zaman Orde Baru. Belum pernah dijalankan. Yang fokus ke urusan-urusan mulai dia membentuk ke urusan-urusan infrastruktur dan sebagainya. Waktu itu zaman Pak Jokowi. Pak SBY karena baru lepas dari krisis itu juga berusaha ya sebisa mungkin, sestabil mungkin lah perekonomian. Dia tidak bisa bikin banyak-banyak untuk membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Pak Jokowi ini yang baru kemudian bisa mulai melakukan upaya-upaya untuk bisa cepat jangka panjang tadi. Pak Jokowi lah yang kemudian memulai bikin infrastruktur dan sebagainya. Tetapi di mata rakyat, dia kalau misalnya mereka boleh memilih, kelihatannya SBY akan lebih dipilih karena keamanan pangan, karena apa? Enggak juga. Coba dilihat lagi aja ke belakang. Pemberitaan-pemberitaan pada zaman Pak SBY. Bagaimana Bulog pada waktu itu, ada berapa orang direkturnya yang kemudian masuk penjara zaman itu. Harga gula berapa zaman itu. Tapi memang kan masyarakat kita pelupa juga. Jadi Pak Jokowi juga mungkin butuh 5 tahun untuk lupa. Dan dianya tidak ngapa-ngapain, baru orang akan ingat lagi. Problem itu yang kemudian membuat kita juga menjadi bermasalah. Masyarakat kita juga tidak fokus-fokus benar. Di zaman Pak SBY juga banyak problem-problem yang menyangkut soal governance, soal tata kelola gitu. Dan itu masih berlanjut sampai sekarang. Tapi paling nggak memang kelihatan Pak SBY ini konservatif benar dalam upaya untuk memastikan ekonomi kita tidak sampai anjlok dulu, tidak sampai ambruk lagi, karena itu baru mulai pulih dari krisis. 2004 itu kan selesai itu, BPPN dibubarkan dan lain sebagainya, mulai ditata lagi dengan Pak SBY. Nah, di 2014, di zaman Pak Jokowi sudah lebih stabil, mulailah ada ekspansi-ekspansi. Nah, sekarang ini kita melihat Pak Purbaya ini juga kelihatannya lebih fokus ke jangka pendek. Quick win. Bikin ini, bikin itu. Tembakin ke sini, tembakin ke situ. Mungkin situasi yang memaksa untuk begitu. Karena orang sudah gelisah, lapangan kerja udah semakin susah. PHK di mana-mana. Harga-harga juga masih di atas, harga beras masih di atas harga eceran, meskipun klaimnya itu cadangan tertinggi. Iklim juga, cuaca juga buruk terus gitu loh secara harfiah. Nah, mungkin Pak Purbaya berpikir bahwa ini sekarang diperlukan yang begitu, quick win ini. Jadi Keynesian ekonominya dijalankan betul, gimana caranya supaya ekonomi itu jalan. Pemerintah masuk inisiatif untuk melakukan kegiatan-kegiatan, ekonomi berjalan, masyarakat mendapat pekerjaan, dan lain sebagainya. Kalau misalnya tadi Mas Harti bicara soal ekonomi yang Keynesian, kita tahu bahwa pada saat daruratnya Amerika waktu itu, Franklin Delano Roosevelt menggelontorkan New Deal. Itu Keynesian kan? Apakah kita bisa berharap akan ada kegiatan-kegiatan pemerintah yang bersifat seperti New Deal itu, yang kemudian MBG itu kan begitu kelihatannya tadinya. Sekarang pun sedikit banyak diarahkan ke sana. Coba bayangin ya, berapa puluh ribu dapur. Dapur tiap hari masak, tiap hari ngantar barang. Lalu kemudian orang kemudian memasok setiap hari telur lah, ikan lah, ayam lah. Kan itu salah satu yang dilakukan. Cuman problemnya adalah jangan terpusat. Ini selama ini selalu terpusat. Sentralisme gitu. MBG itu kan terpusat benar. Terpusat, iya betul. Artinya kalau itu coba lebih didistribusikan, akan lebih bagus. Itu yang jadi problem ketika transfer dana ke daerah dan desa dipangkas. Jadi sekarang seolah-olah
ekonomi mau berjalan dengan inisiatif dari pemerintah, tapi yang dimaksud pemerintah di sini hanya semata pemerintah pusat. Oke. Nah, padahal Injagi ini butuh pasokan dari belakang ini bola. Iya. Kalau enggak dia harus jemput ke belakang. Kalau dalam gitu. Perspektif Mas Hardy, apa yang membuat Pak Purbaya justru melakukan sesuatu yang lebih sentralisme tadi? Mungkin dia akan mencoba mencari tahu bagaimana membuat pemerintah daerah ini lebih fokus dengan anggaran dan membuat setiap anggaran yang diterima disalurkan secara efisien, secara efektif. Dia akan coba dulu dengan mengurangi itu gitu loh. Dilihat mana yang akan lebih bisa dijalankan oleh pemerintah daerah. Cuman itu kan menimbulkan konsekuensi juga. Daerah akhirnya panik. Kurang anggaran, dia naikinlah PBB, muncul pemberontakan, Pati dan lain sebagainya. Jadi setiap pilihan ada konsekuensinya dan yang menanggung itu kebanyakan. Tapi sebentar, Mas Hari, kalau soal itu kan soal Pati bahkan sebelum dia jadi Menkyu kan? Iya. Artinya itu dilakukan oleh Sri Mulyani. Betul. Artinya kan sudah terjadi efisiensi sejak awal. Oh iya, oke. Sejak pemerintahan, oke. Dan itu keinginan langsung dari Pak Presiden. Iya, betul. Ya kan? Bu Sri Mulyani sudah menyusun sejak akhir Pak Jokowi sudah menyusun KPBN 2026, tapi Pak Prabowo meminta begini, ditarik kan? Iya. Sehingga daerah kemudian responnya seperti itu. Nah, kemarin mau dilanjutkan lagi untuk tahun 2026, lebih diperketat. Gubernur-gubernur menghadap ke Pak Purbaya, diresponnya adalah dengan seperti itu tadi. Iya. Bahwa ini memang tetap akan begitu. Jadi artinya Pak Purbaya ini Keynesian, dia tidak sepenuhnya percaya pada mekanisme pasar, dia juga menempatkan faktor pemerintah sebagai aktor penggerak ekonomi untuk membuat ekonomi bergerak, tapi dia cenderung menempatkan faktor pemerintah itu hanya semata sebagai pemerintah pusat. Iya. Tahun 2026 kan rencananya MBG ini mau diperbesar. Ya. Akan ada gelontoran sekitar 300 sekian triliun. Ya. Apakah kalau dengan cara yang seperti sekarang terpusat dan kurang distributif, kurang tersebar, Nggak, kalau bicara MBG soalnya gini lah, Puan. Tujuan MBG yang utama itu apa? Stunting, bukan? Gizi. Iya, gizi. Peningkatan standar gizi. Jadi udahlah, MBG itu fokus ke situ dulu aja. Standar gizinya dipenuhin, makanannya aman, sehat, yang nerimanya benar-benar yang butuh, yang kurang gizi. Udah itu dulu. Meskipun diniatkannya bisa berguna untuk mempergerakkan ekonomi dan lain sebagainya, tapi jangan jadikan tujuan di awal ini. Kalau dijadikan tujuan, ekonomi yang dijadikan tujuan, nanti yang tujuan utama tentang gizi dan lain sebagainya terlupakan, terabaikan. Kalau yang ekonomi, nanti yang dipikir adalah yang penting efisien nih. Wah, ini barangnya akhirnya kerupuk yang dikirim segala macam. Atau kemarin semangka yang dipotong dan lain sebagainya. Jadi akhirnya program tidak mencapai tujuan semula. Udah biarkan aja dulu sampai berapa lama tujuannya tercapai dulu. Ketemu pakemnya seperti apa, baru nanti efek-efek lainnya akan ngikutin. Efek-efek lainnya mengikutin. Meskipun dia akan memiliki efek ekonomi, tapi itu jangan dijadikan tujuan utama. Kalau soal 300 triliun untuk tahun depan, apakah menurut Mas Hardy sudah patut atau misalnya tetap karena kan banyak ini juga, banyak persoalan juga, masih tetap misalnya tahun kedua ini jangan besar. Masalahnya kan udah pilihan, janji kampanye. Sudah jadi putusan politik, sudah jadi seolah-olah konsensus semua orang, sudah menjadi janji kampanye bahwa ini harus berjalan apapun resikonya. Ya, yang sepenting buat soal patut atau tidak patut lagi, aman aja yang penting gitu loh. Tapi kan banyak sekali feedback dari bawah, harusnya begini dong, tidak begini, harusnya misalnya lebih otonom di bawah, tidak kemudian tersentralisasi. Itu kan sebetulnya bagaimanapun sebuah program akan lebih bagus kalau menyertakan feedback, bukan? Betul. Dan tidak ada cara lain yang lebih akurat untuk mengukur seperti apa feedback itu baik, objektif dan applicable selain
riset yang mendalam. Jadi ikuti dengan itu, dengan riset yang mendalam. Dengan kata lain, Mas Hardy melihat selama ini MBG dari awal kurang riset? Kurang riset, jelas kurang riset. Belakangan aja kan tentara ngirim ke Singapura untuk cari tahu, nggak dari awal kan. Nah jadi emang kurang riset, jadi modelnya kurang, lalu kemudian juga simulasinya juga tidak efektif, tidak bisa membuat standar yang menyeluruh. Nah, ini yang harus dibenahin dulu, riset yang benar, bagaimana ketemu hasilnya, dan objektif juga, jangan dipengaruhi oleh kepentingan lagi, fokus dulu untuk peningkatan gizi, nanti kalau soal ekonomi pasti ngikut di belakang, kalau soal-soal kayak gitu, yang penting tujuan utamanya itu adalah gizi anak itu tadi. Mahal ini proyek, mengorbankan banyak sekali yang lain, nggak kebagian karena kesedot oleh proyek ini, termasuk anggaran pendidikan, jadi mau nggak mau ini harus berhasil. Mau nggak mau harus berhasil. Jangan sampai ini tersia-sia semua uang ratusan triliun itu. Mas Hari tadi bicara banyak soal offset yang dilakukan oleh Purbaya. Apakah pernyataan tegas bahwa WUS tidak layak ditalangi APBN itu sebuah bentuk offset atau sebuah bentuk keyakinan yang bagus buat negara? Bukan keyakinan, yang satu sikap yang bagus buat negara. Bahwa WUS tidak layak ditangani APBN itu kan udah konsensus semua. Sejak awal kan memang begitu. Tapi kan ada tekanan-tekanan. Ada yang pengen begitu belakangan. Tapi kan sebenarnya sejak pertama kali ini disusun, lalu kemudian dijadikan sebagai sebuah regulasinya, dijadikan sebagai sebuah dasar untuk melaksanakan program ini, sudah jelas bahwa ini tidak memakai APBN. Jadi yang dikatakan oleh Pak Purbaya ini bukan hal yang baru, memang begitu. Betul. Memang begitu dari sejak pertama kali dibikin oleh Pak Jokowi, kemudian dilaksanakan oleh Pak Luhut, sampai kemudian pemerintahan Pak Prabowo, emang begitu. Cuman, kalau dijalankan oleh konsorsiumnya itu saja, oleh konsorsium PT Kereta Api Indonesia dengan konsorsiumnya, berat. 2 triliun per tahun itu berat. Iya, benar. Betul. Yang membuat PT KAI juga kan dalam 2 tahun ini merugi. Iya. Buat level mereka itu berat. Tapi untuk level di atasnya kan 2 triliun setahun nggak berat. OMBG aja 300 kok. Level di atasnya itu pemerintah? Dan antara. Pemerintah kan. Jadi artinya uang bisa aja diadakan untuk menutupi itu. Kan nggak berat, cuma 2 triliun per tahun. Iya. Itu kan kemudian seolah mengesampingkan bahwa ada persoalan-persoalan, soal kesepakatan yang tiba-tiba ada penambahan, soal bunga yang kemudian 3% dari 0,1%. Nah, itu bisa diaudit, itu bisa dinegosiasikan, itu bisa dilakukan penegakan hukum. Kalau benar ke sana. Jadi bukan soal bayarnya dari mana, tapi rapihkan aja dulu apa yang sudah disepakati. Audit lagi, benahin lagi, yang penting konsekuen aja, jangan lagi ada moral hazard semua di sana. Penyakit kita kan semuanya di situ terus. Mungkin karena pengaruh negara kita ini terlalu enak kali, Wan. Negara kita ini kan terlalu enak. Kan nggak ada negara kita yang sampai orang itu kelaparan massal mati semua. Hampir nggak ada, paling Gunung Kidul tahun sekian segala macam kan. Kesininya kan udah nggak ada, karena negara kita ini terlalu nyaman. Kalau di desa nggak punya duit, tinggal ke kebun orang, metik ini itu ke kali, hidup. Kalau di kota tinggal beli perwitan, ke perapatan, jadi parkir ya. Itu kan hidup kan? Iya. Nah, orang-orang yang hidup di perapatan ini juga dicontoh oleh orang-orang di atas, dia hidup di perapatan, ada kepentingan di sini, ada kepentingan di sana, dia di tengah-tengah sambungin, hidup dia. Iya. Jadi semua kemudian berpikir ala calo. Nah, itu yang harusnya jangan dibiasakan. Seberapa mungkin tragis atau seberapa berat sebetulnya mental calo ini ada di bawah sampai ke pejabat-pejabat kita menurut Mas Hardy? Ya sejak Muchtar Lubis saja udah ngomongin soal manusia itu. Manusia Indonesia. Tapi kan tidak ada Muchtar Lubis mengatakan bahwa sebagian salah satu tukang catut itu diberi di novel-novel dia itu selalu ada keluar terus. Emang itu yang terjadi. Jadi emang kalau kita bicara bahwa yang namanya ekonomi itu tidak terlepas dari budaya, ya pasti itu jadi berat karena budaya kita begitu. Jadi sudah sejak awal Republik ini berdiri, problem itu udah muncul. Oke. Nah, kembali ke Purbaya. Apa yang membuat Pak Purbaya begitu optimistis? Secara teoritis memang memungkinkan, asal asumsinya jalan semua.
secara teoritis memang memungkinkan. Kan cuman 4 itu aja yang tinggal dilihat kan? Ya, soal tadi. Soal tadi, atau kalau mau bicara soal pengeluaran, tinggal sektor-sektor, konsumsi dalam negeri, pemerintah, investasi, dan ekspor impor. Ya, betul. Ya, cuman itu. Tapi kan untuk mencapai itu, misalnya bank harus punya uang seberapa untuk bisa disalurkan. Ditambahin lah sama Purbaya 200T dulu saat ini, supaya ini disalurkan ke sektor-sektor yang produktif. Asumsinya begitu dikasih uang, supply create own demand. Supply create its own demand. Jadi penawaran akan menciptakan demand-nya sendiri. Lo ke trotoar jualan sesuatu, lama-kelamaan ada yang beli juga. Betul. Kan gitu ya? Iya. Jadi kalau misalnya uang yang untuk dikreditkan oleh bank ini ditambah, nanti akan ada yang ambil. Asumsinya kan begitu. Cuman itu sudah berjalan. Itu berjalan sebagaimana yang diasumsikan oleh Pak Purbaya. Yang kita lihat berita kemarin, Danantara aja ternyata yang mau direncanakan beli SBN juga. Karena Danantara pun sebetulnya kan dikonsolidasikan uang-uang BUMN. Sebentar. Apa ada nggak SWF di luar negeri yang membeli SBN di dalam negeri? Ada. Misalnya kita ambil yang paling ngetop lah, SWF Qatar, di Norwegia atau Norway. Ya, ada dana pensiunnya dia ini kan, lalu kemudian dia ini kan. Karena mereka sadar kalau yang bisa melakukan penyaluran itu adalah bank. Yang tahu tentang bagaimana sektorial itu berjalan itu bank. Nah, benar, masukin ke bank uang itu. Bank yang tahu sektor apa yang nanti bisa dimasukin. Cuman masalahnya banknya sekarang pusing mau masuk ke sektor apa. Apakah begini, bank-bank yang gampang lah, ini uang kecil, yang 200 triliun, yang sudah dimasukkan ke bank-bank himbara, itu apa sudah mulai diambil tuh? Siapa yang tahu untuk itu modal-modal emang usaha? Ditandain duitnya masuk ke bank. Kan di bank juga ada banyak uang. Kan udah nge-pool aja udah masuk ke sana ke bank kan? Iya. Ya tinggal pelaporannya gampang lah, bank udah masuk ke sini. Dengan kata lain, Mas Hardy menyaksikan bahwa uang yang diperuntukkan untuk sektor ini belum menggerakkan sektor ini. Ya sanksi seperti kebanyakan para peneliti yang lain mengatakan bahwa industri di dalam negerinya sendiri sedang kepayahan sehingga bukan permodalan yang sekarang diperlukan menjadi penting buat mereka. Apa? Ya pasar. Mereka mau jual kemana nanti produknya? Sementara pasar kan sudah diisi oleh produk-produk Cina. Ya itu masalahnya. Jadi industri dalam negeri kita mau bikin apa lagi untuk dijual di sini atau dijual ke pasar internasional karena ada produk-produk impor. Mungkin yang bisa dilakukan adalah masuk ke pasar Amerika. Tapi itu Cina juga di sana. Katanya kita diuntungkan karena biaya masuknya kita biarpun udah naik tapi lebih kecil daripada yang Cina atau Vietnam. Katanya diuntungkan. Biaya masuknya lebih kecil. Tapi ongkos kirim kita kan lebih jauh. Iya. Betul. Kita kan lebih jauh negara kita nih ya. Betul. Dan secara efisiensi logistik kita tinggi. Iya. Lebih mahal. Iya. Jadi ya bisa keuntungan dari bea masuk yang lebih kecil ke Amerika itu mungkin kalah dengan ongkos kirim dan lain sebagainya. Nah, itu juga problem gitu loh. Kita mau jual kemana? Kalau misalnya Kang Darmawan sebagai industrialis, pemilik pabrik, mau jualan apa di dalam negeri yang bisa mendapatkan pasar sehingga perlu kredit dari bank? Produk apa? Selama semua produk yang dibutuhkan itu masih bisa gampang kita klik di platform, di marketplace, artinya produk impor itu masih banyak di sini. Oke, kalau begitu kan gini, ini tidak hanya membicarakan ekonomi, tapi juga sanksi ekonomi maksud saya, tapi juga harus membicarakan sesuatu yang mungkin agak sifatnya agak isolatif lah ya, kan? Mengisolasi diri gitu kan. Apakah misalnya Kementerian Perdagangan, lembaga-lembaga kepabeanan itu sampai saat ini kurang begitu berjalan baik sehingga kemudian ini gampang banget masuk? Ya berita-berita hari ini kan bagaimana Pak Purbaya mencecer bea cukai seperti itu.
Iya. Ya kan? Betul. Mencecer bayar. Beberapa Tapi kan bulan yang lalu. baru pada soal mereka minum-minum di Starbucks. Ya, tapi kita bilang kinerja aja lah. Beberapa bulan yang lalu di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi dibikin yang namanya Satgas Impor Ilegal. Oke. Mana hasilnya sekarang? Pak Zulkifli Hasan pada waktu itu yang jadi ini. Ya, dianya udah ke pangan sekarang. Iya, mana? Satgas Impor Ilegal. Nggak ada apa-apa. Cuman ngerazia gudang di daerah Tangerang. Ya itu pun ya udah barang segala macam dirazia, diambil. Orangnya ada berapa kita nggak tahu. Mengapa ada kecenderungan kita itu senang sekali bikin komisi ini, satgas ini, itu, tapi tidak berjalan? Quick win dianggapnya, jangka pendek. Jadi kalau dapat 1-2 kali tangkapan gitu ya, sudahlah dianggap kerja gitu. Tapi nggak menyentuh ini. Nah itu yang memang yang kemudian menjadi kritik terhadap Sri Mulyani kemarin-kemarin tuh karena dianggap dia tidak ada gebrakan karena memang yang dilakukan kan lebih banyak ke reformasi institusi. Nggak kelihatan segala macam. Dan itu pun dia masih kelabakan soal bea cukai ini. Dia kelabakan soal pajak, makanya ada kasus si Rafael Alun segala macam yang ternyata begitu. Dia juga masih kelabakan dengan itu. Nah Pak Purbaya ini masuk sebagai orang baru. Tantangan dia itu kan nggak cuman menghadapi menteri-menteri yang lain gitu loh, untuk meyakinkan menteri-menteri yang lain. Karena kan kita tahu lah dia sebagai striker katakanlah dengan situasi yang sekarang dia harus jemput bola ke belakang. Karena suplai bola ke dia untuk jadi gol ini agak-agak minim nih situasinya seperti ini. Dia harus jemput bola ke belakang, artinya harus koordinasi dengan kementerian-kementerian yang lain. Tapi di internal Kementerian Keuangan sendiri dia bisa konsolidasikan. Dia orang baru di situ. Menghadapi birokrasi-birokrasi di sana. Eselon 3, Eselon 2. Kalau dengan otoritas, dia punya otoritas. Iya. Bahkan otoritas untuk... Tapi kan tahu sendiri menghadapi para birokrat di Indonesia. Iya. Banyak sekali menteri yang dikerjain oleh sama birokrasinya. Jadi artinya otoritas belum tentu. Seberapa besar peluang Pak Purbaya ini disabot oleh orang-orang di bawahnya di Kementerian Keuangan sendiri? Besar. Gimana sih sehingga kita bisa jadi misalnya bisa aja Pak Purbaya bicara, saya akan begini, sampai sekian minggu nggak ada kelanjutannya. Itu sudah terjadi? Artinya itu berjalan penyabotannya. Itu sudah terjadi? Bisa dicontohkan? Sekarang sih yang mudah sih belum ya, karena tapi kalau kayak bea cukai kan kita belum tahu. Lalu kalau misalnya soal bank kemarin, oke lah itu lebih mudah ya, tinggal bikin surat dan lain sebagainya. Tapi apakah bank itu menjalankan itu lain lagi. Dan antara kita nggak tahu apakah KCIC ini akan seperti itu. Tapi peluang kalau misalnya nanti hasilnya akan perlu waktu berapa lama, karena kan ini kebijakan di level Kementerian Keuangan, Bank Sentral atau OJK itu kan seperti ini, Mbak, ini seperti gerakan kapal induk gitu. Gerakan kapal induk? Iya. Jadi kemudinya udah kita puter. Oh, muternya kapan? Muternya masih lama itu, melambung dulu. Jadi output gap-nya itu tinggi, lumayan gitu loh. Sekarang kita bikin kebijakan, dampaknya baru ketahuan beberapa waktu bulan kemudian, beberapa tahun, beberapa bulan. Iya. Gini, dengan cara apa kemudian Pak Purbaya atau siapapun yang kemudian punya concern dalam hal ini bisa sesedikit mungkin atau bisa sebesar mungkin mereduksi potensi penyabotan dari sudah dia lakukan sekarang upaya itu. Apa misalnya? Dia berusaha mendapatkan dukungan publik. Oh, jadi publik yang kemudian jadi inspekturnya ya? Inspekturnya. Dia sudah berusaha melakukan itu. Ya makanya dia disebut jemput bola ke belakang segala macam dengan cara begini. Sepenilaian Mas Hardy, seberapa sukses Pak Purbaya melibatkan publik? Sukses. Sukses. Hari pertama semuanya nyerang dia. Ya betul. Semuanya nyerang dia. Hari ini netizen pro dia. Iya betul. Hari ini orang sekelas Mahfud MD, orang sekelas netizen senior juga respect kepada Purbaya. Jadi ada modal sosial yang cukup besar yang dia dapat selama sekian bulan, 1,5 bulan ini. 1,5 bulan, belum 2 bulan. 1,5 bulan ini untuk mendapatkan perhatian dan memastikan orang-orang di Kementerian Keuangan itu tahu bahwa mereka diawasi oleh publik karena dibuka oleh menterinya.
Jadi nggak ada cara lain yang bisa didapat emang dukungan publik. Ya. Dan dia sudah lakukan itu. Bagus. Kita pernah punya seseorang yang begitu jadi media darling, begitu banyak didukung publik, dan hari ini kita tahu beliau bahkan berada hampir lah ya bagi sebagian orang public enemy. Pak Jokowi misalnya. Apakah fenomena Pak Jokowi ini juga bisa terjadi pada Pak Purbaya dengan cara apa? Ketika ekspektasi publik yang sudah sangat tinggi itu berantakan. Ya gitu ya. Berantakan ya. Berantakan. Dan untuk dia menjaga PR-nya pada Pak Purbaya yang lain adalah untuk mendapatkan backup politik yang besar. Karena publik meminta, publik berekspektasi, publik mendukung. Itu kalau tidak ada dukungan politik lagi, tidak tereksekusi itu. Iya. Nah, untuk bisa tereksekusi ini perlu dukungan politik. Dan ini juga ada dilema sendiri. Ada tawar-menawarnya kan. Iya. Nah, ya, pinter-pinternya Pak Purbaya untuk bisa. Menurut penilaian Mas Hardy, tadi kan dikatakan pinter-pinternya Pak Purbaya. Seberapa pinter beliau handle persoalan ini? Kelihatannya. Yang jelas dia sudah tahu apa yang terjadi, situasi sekeliling dia sudah tahu, dan dia punya gagasan yang cukup bisa dipertanggungjawabkan secara teoritik tentang apa yang bisa dilakukan dengan pendekatan kinesiannya, dengan peran negara bahwa sifatnya jangka pendek tapi kan Ken selalu bilang kalau udah bicara jangka panjang kita juga udah mati nanti gitu loh, udah nggak ada yang hidup lagi pada waktu ini terjadi. Dan jangka panjang pun kan terdiri dari grafik-grafik jangka pendek. Terus? Jadi keberhasilan jangka pendek terus menerus. Jadi dia melakukan apa yang sekarang ini dia kerjakan itu ada basis teorinya, ada landasan teorinya. Udah benar, ada asumsi-asumsi rasional yang mendasari itu. Ketika ditawarkan kepada publik, rasionalitas publik juga menerima apa yang mau sedang dia kerjakan itu. Dia dianggap cukup masuk akal upaya-upayanya. Sekali offset, berapa kali offset, ya gaya dia memang begitu gitu loh. Tapi itu pun membuat perhatian orang kepada dia makin tinggi. Iya, betul. Ya kan? Dia jadi apa namanya, center of view lah ya. Makin menjadi pusat perhatian. Iya, betul. Dengan offset-offsetnya itu. Nah, sekarang yang ditunggu tinggal gol-golnya yang tercipta. Betul. Kalau gol-golnya tercipta, jadilah dia Inzaghi beneran. Betul. Iya. Jadilah dia Inzaghi beneran. Kalau misalnya tidak, sekarang Inzaghi yang belum gol itu. Kan? Belum gol. Meskipun sudah ngacak-ngacak pertahanan, tapi masih belum gol. Iya. Tapi ya namanya Inzaghi, golnya kadang-kadang nggak terduga. Tahu-tahu kesundul dia kena punggungnya masuk. Iya. Iya kan? Tahu-tahu dia lagi berdiri di mana, bolanya datang ke badan dia, gol. Ya kalau Inzaghi kan begitu gitu. Ya mudah-mudahan aja memang gitu loh dia diberikan karunia bakat semacam itu untuk bisa menggolkan channel-channel, karena secara konsep ya ada teoritisnya masuk akal lah, rasionalitasnya ada gitu. Saat ini sudah banyak kemudian spanduk-spanduk, saya dapat laporan lah katakan seperti itu di Bandung. Iya, di Twitter juga banyak, di X juga banyak. Prabowo Purbaya untuk 2029 dan sebagainya. Iya, sekarang dia udah disebut-sebut jadi wakil presiden lah dan sebagainya. Iya, betul. Spanduk-spanduk ini, apakah itu sebuah dukungan atau justru sebuah jebakan atau apapun namanya yang intensinya yang jelas kurang bagus buat beliau? Yang jelas tidak menguntungkan buat Purbaya. Tidak menguntungkan, boleh dielaborasi? Ya jelas lah, dia menjadi berlebihan sebagai point of view-nya, sebagai center of view-nya itu jadi terlalu berlebihan gitu, nggak fokus pada tugas yang hendak dia emban gitu loh, dan membuat orang berpikir bahwa dia punya motivasi politik. Sedikit banyak itu mengganggu nilai dari tujuan yang hendak dia capai. Pasti itu tidak menguntungkan buat dia. Jadi siapapun yang bikinnya itu mungkin memang tidak nyaman dengan Purbaya gitu. Tapi kalau bisa dikelola dengan baik, ya bagus juga, bisa membuat dia tetap dalam radar perbincangan orang dari segala macam aspek, segala macam sisi. Karena kan tidak semua orang isu ekonomi ikutin. Betul. Jadi kalau memang yang tidak tahu dan tidak tertarik dengan isu ekonomi, dia tertarik Purbaya dari isu yang lain dengan poster-poster itu. Ya ada bagus ya, cuman lebih banyak tidak menguntungkannya.
Kalau dari sisi loyalitas, beliau cukup loyal, sangat loyal kepada presiden. Saya nggak tahu dia loyalnya kepada apa. Mungkin dia punya gagasan sendiri dan dia loyal terhadap gagasan dia itu tadi. Seberapa kuat dia memegang itu, ya waktu yang akan membuktikan. Karena kan kalau kita lihat jejak karir dia dari mulai Dana Raksa, lalu kemudian masuk ke timnya Pak Luhut, sempat di waktu di Dana Reksa sempat masuk berdiskusi dengan kelompok-kelompok inner circle-nya Pak SBY, lalu masuk ke kelompok Pak Luhut dan lain sebagainya. Sekarang menjadi Menteri Keuangan, artinya unik juga lah jalur karir dia ini. Tapi yang jelas secara sekian puluh tahun dia berkarir, ya kelihatan dia punya gagasan yang cukup kuat tentang bagaimana perekonomian ini harus dikelola. Oke. Kita kan melihat bahwa ada katakan semacam white elephant race, ya. WUS, kemudian IKN. WUS, beliau sudah mengatakan tidak untuk APBN. Kalau IKN, kelihatannya apakah beliau juga akan mengatakan tidak untuk IKN? IKN undang-undang. Susah ya? Undang-undang. Undang-undang kan bisa diubah juga. Kalau misalnya tidak oleh menteri. Tapi menterinya sangat dalam tanda petik powerful untuk menggerakkan suara netizen, misalnya. Iya netizen, tapi yang pemegang undang-undang kan ada di Kementerian dan DPR. Nah sekarang kan masih problem dia berhubungan dengan DPR. Dia belum selincah Ibu Sri Mulyani lah dalam menghandle kan waktu dinamika juga, di DPR. Waktu juga kan? Waktu juga. Tapi bagaimana memberikan rasionalisasi untuk mengatasi undang-undang yang sudah terjadi, sudah ada, sudah eksis. Itu undang-undang gitu. Artinya pemerintah itu wajib menjalankan itu. Kalau misalnya nanti ada perubahan, ya harus ada dinamika politik yang baru lagi. Apa yang bisa dilakukan Pak Purbaya dalam waktu dekat dalam dua urusan? Urusan pajak dan kedua dalam kepabeanan. Karena kan kita tadi sepakat bahwa kalau barang-barang itu begitu gampang masuk ke Indonesia, ya sebetulnya perusahaan-perusahaan kita di sini masih tetap akan kalah kabut. Apa yang bisa dilakukan di dua hal itu? Pajak, kepabeanan. Dia lakukan upaya perbaikan yang menyeluruh dan dia transparansikan sebagaimana proses perbaikannya itu berjalan dari waktu ke waktu. Dia harus bisa menjelaskan perbaikan itu akan seperti apa, mulai dari kapan, sampai dari kapan, dan setiap periode tertentu dia harus umumkan seperti apa hasil perbaikan itu berjalan. Yang pertama, itu kan pengumuman. Nah, yang pertama, hasil pekerjaannya itu dibuka, dijalankan terus, dievaluasi terus. Siapa yang sudah ditangkap, siapa yang sudah diamankan, siapa yang sudah diganti, berapa yang hasil yang kita dapatkan untuk tambahan, terus umumkan itu. Itu juga membuat penting. Membuat publik terlibat di sana. Publik terlibat di sana dan kekuatan-kekuatan politik tidak bisa lagi berupaya mencari celah-celah gelap. Buka transparansi, nggak ada cara lain. Sesuatu yang tadi mencari celah-celah gelap untuk kepentingan itu menjadi bagian dari kebiasaan kita itu. Selama ini itu yang menjadi problem. Tidak gampang, taruhannya besar, bahkan mungkin bisa membuat dia terguling. Kalau menyentuh kepentingan-kepentingan yang sangat sensitif, tapi itu worth it lah, sebanding dengan rencana besar untuk ini orang ini warrior atau bukan sih kelihatannya? Cerdas lah. Cerdas ya. Tapi dia juga cukup punya keberanian lah, insya Allah lah. Sejauh ini ya. Cerdas dan berani. Terima kasih sekali, Mas Hardi. Thank you. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin. Ekonomi, kata banyak orang, adalah soal angka. Tapi saat ini kita tahu angka tidak bisa berdusta, kecuali ketika manusia di baliknya berhenti mendengarkan suara rakyat. Laporan serius menyodorkan data, Hardi Hermawan memberi tafsir, dan dari keduanya kita belajar bahwa wajar ekonomi tak bisa diukur dengan defisit 2,6% atau inflasi 2,5%. Ia diukur dari seberapa wajar rakyat bisa makan 3 kali sehari tanpa takut harga beras naik lagi esok hari. Purbaya mungkin menjaga fiskal agar tak bocor, tapi tugas bangsa ini lebih dari sekadar menjaga neraca. Kita harus menjaga nurani ekonomi agar tetap berpihak pada manusia. Thomas Jefferson pernah menulis, setiap generasi wajib membayar utangnya sendiri. Prinsip yang jika dijalankan akan mencegah separuh perang di dunia ini. Perbincangan ini bisa kita tutup dengan tafsir sederhana. Membayar utang bukan hanya soal uang,
tapi soal kejujuran pada rakyat yang menanggungnya. Dan itulah mungkin makna terdalam dari ekonomi yang wajar. Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ya, barakallah. Thank you.